Assalamualaikum, selamat datang di Bolowali. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video kisah Waliullah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. So stay tune. Terima kasih. Ucapan selamat Natal menurut Habib Ali Al-Jufri, antara perbedaan pandangan dan spirit kebajikan. Ucapan selamat Natal menurut Habib Ali Al-Jufri, antara perbedaan pandangan dan spirit kebajikan. Setiap bulan Desember, diskusi tentang hukum mengucapkan selamat Natal kembali menjadi perbincangan hangat. Perbedaan pendapat yang ada melibatkan dua kubu besar, yang melarang dan yang membolehkan. Keduanya kerap bersikukuh pada argumen masing-masing, bahkan tak jarang berujung pada saling menyalahkan atau melempar makian. Dalam merespons hal itu, menarik untuk menyimak penjelasan Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri yang mengingatkan pentingnya menjaga kehormatan perbedaan pandangan dan menghindari saling menghujat. Dalam bukunya, Al-Insaniyah Qabla at-Tadayun, Habib Ali menjelaskan bahwa hukum mengucapkan selamat Natal merupakan persoalan khilafiyah, perbedaan pendapat, yang mana terletak pada keyakinan. Jika ucapan itu meyakini bahwa Isa AS sebagai Tuhan atau anak Tuhan, maka tentu di sini tidak ada perbedaan pendapat. Tetapi, pada zaman sekarang ucapan itu, tidak lebih sebagai bentuk simpati atas kegembiraan orang lain, tanpa terlibat dalam keyakinan mereka. Sehingga hal ini perlu dipertimbangkan, sebab kepedulian kita terhadap saudara kita yang non-muslim, justru menunjukkan kebajikan teladan ajaran Islam. Lebih spesifik, salah satu tulisan Habib Ali dalam buku Al-Insaniyah Qabla at-Tadayun, yang berjudul Yaumul Milad Al-Majid, Wassalamu alaya yauma wulitu, menegaskan. Namun, makna yang sampai ke hati dan akal, ucapan selamat, tahniyah, adalah kebaikan, hubungan yang harmonis, tetangga yang baik, dan akhlak yang mulia. Maka, adakah orang yang berakal pada masa kini melihat hal tersebut sebagai bentuk persetujuan terhadap akidah? Atau sebagai bagian dari ritual ibadah? Kemudian Habib Ali melanjutkan dengan pertanyaan yang mengandung pernyataan, sebagaimana berikut. Apakah kita telah sampai pada kondisi di mana kita saling berselisih, mengeluarkan fatwa, mengumumkan pernyataan, bahkan saling menuduh dan meragukan kesucian akidah sebagian kita hanya karena kata-kata baik yang biasa diucapkan seorang muslim kepada tetangga Kristennya? Semoga Anda selalu dalam kebaikan setiap tahun. Kemana tingkat kejatuhan yang kita dorongkan kepada generasi kita? Atau sejauh mana kita merendahkan keagungan agama ini yang kita tunjukkan kepada generasi muda kita? Pernyataan di atas, pada dasarnya selaras pada kenyataan bahwa memang tidak ada ijma', kesepakatan mutlak, ulama mengenai haramnya ucapan selamat Natal. Habib Ali menuliskan argumen ini dalam akun resminya di laman Facebook, sebagaimana berikut. Kurang lebih penjelasannya seperti ini. Telah dibuktikan bahwa klaim adanya ijma', kesepakatan ulama, tentang haramnya ucapan selamat itu tidak valid. Bahkan, dari Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan pendapat yang membolehkan ucapan selamat tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Al-Mardawi dalam kitab Al-Insyaf. Sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa fatwa pengharaman tidak didasarkan pada dalil dari Al-Quran atau Sunnah, melainkan pada alasan bahwa ucapan selamat dianggap mengandung pengakuan terhadap akidah. Alasan ini memang relevan pada budaya di masa lalu, namun kini telah berubah secara total. Pada masa kini, umat muslim memberikan ucapan selamat kepada umat Kristiani pada hari raya mereka, dan sebaliknya, umat Kristiani juga memberikan ucapan selamat kepada umat muslim pada hari raya mereka. Masing-masing pihak mengetahui dengan yakin bahwa keyakinan mereka tidak sama. Para fuqaha mengatakan, hukum itu tergantung pada alasannya, ada atau tidaknya alasan tersebut. Karena itu, selama alasan tersebut telah berubah, maka hukum pun berubah. Sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa persoalan ini memiliki keluasan. Maka, siapapun yang ingin memberikan ucapan selamat atau memilih untuk tidak melakukannya, itu adalah hak pilihnya. Namun, hendaknya ia tidak memicu fitnah dengan mencela orang yang berbeda pandangan dengannya. Di sini dapat dipahami bahwa alasan ulama dahulu melarang ucapan selamat Natal,
Menurut Habib Ali, hal itu sebab didasarkan pada kekhawatiran bahwa ucapan tersebut mengandung persetujuan terhadap keyakinan kaum Nasrani. Namun, dalam konteks masa kini berbeda. Ucapan selamat lebih sering dipahami sebagai bentuk kebajikan sosial, bukan pengakuan terhadap akidah yang berbeda. Sebagai contoh, di Mesir, uskup Nasrani kerap mengucapkan selamat Maulid Nabi kepada Syekh Al-Azhar, tanpa dianggap mengakui kenabian Muhammad SAW. Demikian pula sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa ucapan selamat tidak selalu bermakna persetujuan terhadap keyakinan agama. Dalam ceramahnya yang banyak beredar di media sosial, Habib Ali juga menegaskan bahwa berbuat baik kepada non-muslim, termasuk melalui ucapan selamat, memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam firman Allah SWT berikut, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Qs. Al-Mumtahanah 8. Lebih lanjut, Habib Ali menyebutkan bahwa mazhab Syafi'i bahkan membolehkan seorang muslim menikahi perempuan ahli kitab. Dan sebagai suami, seorang muslim memiliki kewajiban mengantar istrinya ke tempat ibadahnya, jika diminta. Jika hak tersebut diakui, maka sekadar ucapan selamat tentu bisa dianggap lebih ringan dan wajar dalam konteks interaksi sosial. Pandangan Habib Ali sejalan dengan sejumlah ulama besar dunia, seperti para ulama Al-Azhar, Darul Ifta, Mesir, Syekh Abdullah bin Bayah, dan Syekh Ramadan Al-Buti. Mereka membolehkan ucapan selamat Natal selama tidak ada niat untuk menyetujui keyakinan agama lain. Dalam pandangan mereka, hal ini adalah bagian dari akhlak Islami dan hubungan sosial yang baik. Dalam fatwa Syekh Ramadan Al-Buti yang dimuat resmi dalam situsnya, nasimalsam.com, beliau menjawab pertanyaan terkait hukum mengucapkan selamat pada hari-hari perayaan orang-orang non-muslim. Beliau mengatakan, diperbolehkan untuk mengucapkan selamat kepada ahli kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi, atas kegembiraan mereka, dan diperbolehkan juga untuk menghibur mereka saat mengalami musibah. Bahkan, hal tersebut disunahkan sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama fikih. Selain itu, diperbolehkan memasuki tempat ibadah mereka dalam kondisi tertentu, asalkan tidak ikut serta dalam ritual ibadah mereka. Jadi, di sini kita perlu adil dalam memahami perbedaan pendapat. Jika ada orang yang meyakini bahwa ucapan selamat Natal haram, ia cukup meninggalkannya tanpa perlu memperdebatkan atau mencela mereka yang melakukannya. Sebaliknya, yang membolehkan juga perlu menghormati pihak yang memilih untuk tidak melakukannya. Perbedaan pendapat adalah rahmat, dan keberagaman pendapat dalam Islam menunjukkan keluasan syariat. Sikap saling menghormati dalam perbedaan pandangan adalah wujud kebijaksanaan yang harus dijaga, terutama di tengah keberagaman masyarakat. Dengan begitu, harmoni tetap terjalin tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pandangan masing-masing. Menarik mengutip pernyataan Habib Ali di akhir tulisannya yang berjudul Yaumul Milad Al-Majid, Wassalamu alaya yauma wulitu. Beliau mengucapkan berikut ini, dan aku mengucapkan selamat kepada umat muslim, umat Kristiani, bahkan kepada seluruh umat manusia atas kelahiran mulia dari sosok yang Allah tampakkan padanya di hari kelahirannya dengan namanya, As-Salam, yang Maha Damai, sehingga menjadikannya simbol perdamaian. Aku juga berkata kepada junjungan kita, Al-Masih, Nabi Isa, wahai Tuanku, Ruh Allah dan Kalamnya, salam sejahtera atasmu pada hari engkau dilahirkan, pada hari engkau wafat, dan pada hari engkau dibangkitkan kembali dalam keadaan hidup.